Max Broker, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. Max Broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. Oke, halo sahabat trader, bertemu lagi bersama saya Vincent di Max Trading Room. Kali ini saya akan membahas tentang time frame ya. Karena apa? Karena masih banyak banget yang pusing, bingung. Bagaimana sih cara baca time frame itu? Bagaimana sih cara menggunakan multi time frame itu ya? Nah, kali ini saya akan membahas tuntas bagaimana kolaborasi antar time frame ya atau multi time frame. Yang kita butuhkan pertama itu adalah selalu time frame dari yang besar dulu atau maksimal daily ya. Daily dulu aja. Kenapa kalau weekly itu terlalu lebar ya. Jadi kita lihat adalah daily-nya dulu aja. Nah, di daily-nya kita lihat ini chart XAUUSD daily ya. Ini lihat dulu XAUUSD daily. Nah, di sini posisinya kalau misalnya kita lihat di sini, ini bagaimana sih posisinya? Uptrend ya. Masih uptrend nih. Tahu dari mana uptrend? Tahu dari low yang meninggi, lihat dulu ya. Satu. Nah, begitu kan? Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini adalah go to time uptrend ya. Nah, lalu yang kedua, kita lihat dalam tren itu selalu ada dua ya, fase trennya, dan yang kedua adalah fase dia pada saat koreksinya. Nah, biasanya kita tuh selalu terkecoh ya antara koreksi ini, antara kita itu ganti tren atau dia masih koreksi. Nah, itulah gunanya kita trading di multi time frame. Kita lihat di D1. Di D1 kalau misalnya kita lihat di sini, ini cek trendline ya, dia ke atas kan, begini, oke. Terus dia ke bawah lagi di sini. Lalu di sini kita lihat juga ke sini lagi, ke atas lagi ya. Nah, ke atas lagi. Lalu dia bergerak begini lagi kan. Ini adalah konsep trennya seperti ini ya. Ini konsep trennya seperti ini. Berarti kalau misalnya seperti ini adalah uptrend. Oke. Nah, ketika begini, ketika kita tahu ini uptrend, maka cek lagi nih. Kita tentukan trend line-nya atau support trend line-nya ya. Support trend line itu diambil dari mana? Diambil dari low-nya lagi ya, low dan swing low-nya lagi. Ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Kita membutuhkan adalah swing low-nya. Swing low-nya mana? Ini ya. Satu di sini. Oke. Ini kita lihat lagi. Satu di sini. Ya. Satu di sini. Satu lagi ada di sini. Ya. Satu lagi ada di sini. Nah, ini belum terjadi swing low ya. Ini masih agak bergerak. Dia masih bergerak turun. Nah, swing low ini biasanya terjadi adanya dua titik ya, membutuhkan dua titik low bawah untuk menjadi trendline support. Contoh di sini ya. Kita lihat ini 1 2 ya. Nah, kalau misalnya kita begini lihatnya di sini, ini 1 2 3. Ini udah di breakout, betul ya? Udah di breakout ya? Udah breakout. Berarti kita gimana? Apakah ini menjadi tren turun? Akan ya, ini akan menjadi tren turun. Cuman kita lihat di sini, ketika dia breakout ke bawah, maka dia melakukan ke atas lagi dan membuat high baru ya. Di sini membuat high baru di sini. Nah, ini buat high baru kan? Betul nggak buat high baru? Betul ya? Betul banget kan? Di sini buat high baru kan? Nah, artinya apa? Artinya tren low-nya gagal ya. Jadi ini masih trend up. Maka artinya apa? Artinya trend line ini udah tidak berlaku. Nah, time frame multi time frame ini sangat apa ya? Emang harus seperti ini menggunakannya ya. Harus kita bisa menggunakan trend line dulu. Atau enggak kita bisa menggunakan dari indikator. Nah, di sini ya. Lalu ketika ini udah nggak berfungsi, udah nggak bagus, maka kita ini delete. Ya, delete trend line-nya. Maka cari kedua. Satu, ini titik 1 dan ini titik 2, oke? Nah, di sini baru kita mendapatkan bahwa ini adalah bisa jadi ini swing low-nya. Karena kalau misalnya kita lihat di sini, ketika dia ke sini, dia maka ke atas, ya kan? Nah, kita cek di satu nih ya, dia satu. Dia satu dia apa? Ternyata tren turun kan? Betul, tren turun di sini lihatin, ya. Tren turun kan? Tuh. Tren turun kan, dihambat gimana? Iya, turun juga. Jadi dihambat itu turun,
di H1 juga turun. Coach, di H1 trennya apa? Tren turun. Kenapa tren turun? Ya karena swingnya merendah. Di sini satu ya, ini swingnya di sini satu low-nya, lalu di sini lagi, ini lagi, ini lagi, ini lagi, dan sampailah pada titik di sini, di mana ini menjadi swing low dari D1. Nah, secara nggak langsung kita menjadi analisa kita menjadi multi time frame. Di D1 sebagai acuan arahnya, ya, di D1 sebagai acuan arahnya, di H4 ini sebagai acuan dari supportnya juga di mana nih ya. Di H1 ini menjadi kita tempat eksekusi. Ya. Jadi H4 kita lihat juga sama. Ya. Lihat juga sama. Dan di H1 sebagai kita menjadi tempat eksekusinya. Kenapa tempat eksekusinya? Ya karena untuk menentukan support atau entry terbaik itu di time frame rendah H1. Misalkan di H1 masih beresiko, ya udah kita cek ke time frame yang lebih rendah, M5 atau M15 ya. Gitu. M1 bisa nggak coach? Bisa ya. Jadi ketika udah nyampe support time frame besar, maka kita pindahkan ke time frame lebih pendek untuk mengetahui titik entry terbaiknya. Contohnya di M5 ini belum kelihatan ya. Contoh di M5 dia belum kelihatan, masih begini aja. Tapi kalau di M1 ini udah adanya dua nih. Di sini ada double bottomnya, 1, 2 double bottom. Ini masuk double bottom. Lalu di sini bikin swing high low yang meninggi ya. Lower high di sini. Lalu di sini membuat higher high dari sini. Ini secara nggak langsung udah membuat terjadinya dua high meninggi dan 2 low meninggi ya. Lalu bila seperti ini nih kan, jadilah kita tahu, oh berarti di D1 ini valid, dan di H4 dan di H1 ini berarti siap lagi ancang-ancang gold untuk kembali ke jalan yang benar atau trend up kembali gitu ya. Jadi seperti itu, jangan sampai terkecoh oleh koreksi, karena biasanya koreksi itu selalu mengejar support paling bawah. Nah, paling bawah ini didapat dari mana? Dari D1 ya. Jadi kadangkala emang udah bener ini trend up, tapi kita terlalu cepat bayinya, malah dipucuk bayinya tuh ya. Akhirnya kenapa? Pada saat dia ke bawah ternyata ada support. Nah, pada saat support kita malah nge-sell gitu loh, malah nge-sell di sini. Jadi malah salah lagi, buy salah dan sell salah gitu loh. Ya, seperti itu untuk market hari ini ya, untuk market hari ini. Ini kebetulan ya, kebetulan market hari ini sesuai dengan pembahasan kita multi time frame, dan ini juga menjadi pembahasan bagaimana multi time frame itu bekerja ya. Jadi apakah kita harus multi time frame ataukah kita tradingnya hanya dengan satu time frame? Menurut saya multi time frame akan lebih bijak, tetapi ini harus lebih detail dan harus lebih teliti lagi dalam kita menggunakannya seperti itu. Oke, untuk pembahasan multi time frame kali ini cukup sekian dulu. Simple dan emang pendek, tapi ini harus diulang terus-terusan ya. Latihannya harus terus-terusan begitu ya. Jadi seperti itu video kali ini. Saya Vincent, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Apabila ada request pembahasan, boleh komen di video ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bye bye.